kelompok remaja di Medan Belawan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Dengan menggunakan batu dan benda tumpul, keduanya saling serang di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Medan Belawan, Kota Medan. Polisi yang berupaya melerai kelompok yang bertikai tak dihiraukan dan melempari petugas menggunakan batu dan petasan. Tembakan gas air mata terpaksa dilontarkan untuk membubarkan kedua kelompok. Kondisi mereda setelah polisi bersama warga menghalau kedua kelompok. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Berita tawuran di Medan Belawan, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kurang dari 24 jam sebelum laga final melawan Thailand, Timnas Garuda menunjukkan optimisme dan kesiapan menjemput juara. Seperti apa? Tunggu di iNews Prime. Saya Latif Sregar. Tiga orang tewas dalam kecelakaan bus dan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera. Diduga sopir bus yang mengemudi secara ugal-ugalan langsung melarikan diri karena takut dihakimi warga. Kecelakaan maut antara minibus berisi belasan penumpang dengan sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Akibatnya, 2 pengendara motor dan 1 penumpang bus tewas, sementara 17 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dari keterangan saksi dan korban, sopir minibus melaju ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi dari arah Kisaran menuju Medan. Saat berusaha mendahului truk yang ada di depannya, minibus justru menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Sopir bus yang panik banting setir hingga menyebabkan bus masuk ke saluran air. Takut dihakimi warga, sopir minibus bernama Nawir langsung melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Keluarga korban yang datang menjemput jenazah di puskesmas histeris melihat jenazah korban. Jadi supirnya kan laju, namanya jalan raya kan Pasar Hitam. Jadi nggak terem dia lagi, pelanggar lah. Pelanggar, gitu dia bantu setir ke kanan, masuklah karet. Supirnya sendiri sampai saat ini melarikan diri, namun masih dalam tahap pencarian oleh pihak kita. Dan korban tewas di rumah sakit pada saat menjalani perawatan. Korban tewas akibat kecelakaan telah diserahkan kepada pihak keluarga, sementara korban luka masih dirawat di RSUD Batubara dan Puskesmas 50. Sementara di Maluku Tengah, sebuah minibus yang ditumpangi rombongan ASN terjun ke jurang sedalam 20 meter. Seorang tewas dan 4 penumpang lainnya terluka. Rombongan ASN yang menumpang minibus alami luka serius setelah kendaraan yang ditumpanginya terjun ke jurang di puncak SS Jalan Transeram, Kabupaten Maluku Tengah. Kerasnya benturan mengakibatkan 1 penumpang meninggal dunia, 4 lainnya terluka. Rombongan ini sebelumnya berangkat dari Desa Oru, Seram bagian timur. Evakuasi korban dilakukan warga bersama pengendara yang melintas di lokasi. Belum diketahui penyebab terjadinya kecelakaan, namun diduga sopir tidak menguasai medan jalan yang curam. Oleh warga, korban meninggal dan luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah mewah di Bandung, Jawa Barat. Seorang penghuni rumah tewas akibat terkunci di kamar mandi, sementara 1 lainnya berhasil diselamatkan. Kebakaran rumah sedang dalam penanganan petugas. Sebuah rumah mewah di Komplek Muara Raya, Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. 2 orang penghuni yang merupakan ibu dan anak terjebak di dalam rumah. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman.
Petugas berhasil menyelamatkan sang ibu dan segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Namun naas, putrinya yang terjebak di dalam kamar mandi tewas akibat kehabisan nafas. Karena respon time cukup cepat, alhamdulillah kita bisa memblokir satu rumah terbakar. Tidak terjadi perebetan ke depan, belakang, sampai kiri kanan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polrestabes Bandung. Pasien terkonfirmasi positif Omikron dijemput paksa dari tempat tinggalnya di sebuah apartemen di kawasan Pluit. Diketahui pasien itu merupakan kasus pertama transmisi lokal di mana pasien tidak memiliki riwayat ke luar negeri. Seorang pria yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron dijemput paksa dari tempat tinggalnya di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pria 37 tahun ini terpapar COVID-19 varian Omikron dari hasil tracing. Ia harus dijemput paksa oleh petugas gabungan TNI Polri dan petugas kesehatan lantaran awalnya tidak bersedia untuk menjalani karantina di rumah sakit. Diketahui pasien dan istrinya tinggal di Medan dan hanya 1 bulan sekali ke Jakarta. Sebelum dievakuasi, pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD Jakarta pada 17 Desember. Pasien yang berencana kembali ke Medan melakukan tes antigen dan PCR pada 17 dan 19 Desember. Ia kemudian terkonfirmasi positif Omikron pada tanggal 26 Desember lalu. Kementerian Kesehatan pun mengonfirmasi temuan ini sebagai kasus perdana Omikron transmisi lokal karena pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan, serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta. Selanjutnya tentunya akan dilakukan swab PCR kepada beberapa pegawai. Usai dievakuasi, pasien tersebut kini diisolasi dan dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Kita bergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, selamat malam. Selamat malam. Ya, ada 1 pasien dengan transmisi lokal di Jakarta. Apa artinya, Ibu? Ya, artinya hari ini kita mengkonfirmasi ada 1 kasus yang kita dapatkan terkait varian Omikron, tetapi kemudian kasus ini tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri minimal 3 bulan sebelumnya dan juga tidak memiliki riwayat kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Nah, jadi kalau melihat hal ini yang kita curigai bahwa kasus ini adalah kasus transmisi lokal ya, karena kemudian yang bersangkutan pada saat akan melakukan tes rapid antigen kembali ke Medan, karena yang bersangkutan ini adalah datang dari Medan pada tanggal 6 Desember dan pada saat kepulangan tanggal 19 itu hasil rapid antigennya dan swabnya PCR-nya itu positif. Yang kemudian kita dengan pemeriksaan tadi. Ya, sebelum ini beberapa pekan Omikron masuk ke Indonesia tetapi semuanya berasal dari luar negeri. Sehingga kemudian langkah yang kita lakukan adalah melockdown Wisma Atlet sebagai tempat mereka di karantina. Dengan adanya transmisi lokal ini, kewaspadaan macam apa yang harus kita lakukan? Iya, artinya sudah ada penularan di dalam masyarakat ya. Kalau betul nanti dari hasil tracing dan testing itu membuktikan bahwa tidak ada kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Karena kalau terkait yang bersangkutan sudah pasti tidak ada perjalanan luar negeri ya dalam beberapa jangka waktu ini. Nah, tetapi yang masih kita lakukan tracing dan testingnya, apakah ada potensi-potensi yang bersangkutan ini kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Tapi kalau menurut pengakuan yang bersangkutan sampai saat ini dia tidak pernah ada
kontak dengan orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke. Nah, yang harus kita waspadai tentunya kita tahu Omikron ini kan tidak bergejala. Jadi artinya kita harus siap-siap tentunya sambil pemerintah melakukan surveillance ya untuk memastikan apakah sudah sejauh mana Omikron ini terjadi transmisi di komunitas. Oke. Ini yang tentunya akan kita lakukan ke depan. Oke, terbang dari Medan tanggal 17, kemudian sempat jalan-jalan ke sebuah mal di Jakarta Selatan, tapi setelah itu ada tes dan belum menunjukkan ada gejala dan dinyatakan positif. Apakah tracingnya kemudian akan dilakukan meluas? Iya, yang pasti Bang Latif ya, yang harus kita lakukan adalah mencari kontak erat yang bersangkutan selama berada di apartemen yang memang ditinggali oleh yang bersangkutan. Kemudian juga kontak erat pada saat datang ke sebuah area publik di SCBD, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang kita harus lakukan tracingnya. Jadi ini cukup luas tracingnya, Bang Latif, karena mengingat bahwa kita harus melihat 14 hari sebelum hasil positif itu siapa saja yang pernah kontak dengan yang bersangkutan. Oke, sering kita sebut bahwa Omikron ini tidak bergejala, tetapi kemudian di luar negeri saat ini hospitality dari pasien Omikron meningkat dan sudah ada korban yang meninggal dunia karena Omikron. Apakah kemudian di Indonesia kita melakukan satu tindakan atau langkah tertentu? Ya, kita paham Bang Latif, sebenarnya tentunya dalam penanganan dan antisipasi kita sudah tahu kuncinya ini adalah tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, deteksi dini yang segera harus kita lakukan begitu kita memiliki gejala, dan percepatan vaksinasi ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya apapun variannya, intervensinya adalah 3 hal ini ya untuk kemudian mengendalikan, dan kuncinya adalah bagaimana disiplin perilaku dari masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai benteng pertama untuk tentunya mencegah penularan kepada diri kita, dan kedua adalah memutus rantai penularan yang lebih luas terkait varian Omikron ini, karena varian Omikron ini kan cepat sekali menular ya, Bang Latif. Artinya dia 3 kali lipat lebih cepat dari varian Delta. Nah, ditambah lagi dia tidak memiliki gejala, karena orang yang cenderung positif Omikron itu sampai saat ini yang kita temukan hanya gejalanya ringan dan semuanya hampir tidak dikatakan bergejala. Oke, untuk libur Nataru ini tidak ada pengetatan, tapi kemudian ada beberapa lokasi wisata yang menerapkan micro lockdown. Se-efektif apa itu, Ibu? Ya, perlu kami tegaskan ya Bang Latif, bukannya tidak ada pengetatan, sebenarnya kan kita sudah melakukan pengetatan ya dengan pembatasan mobilitas untuk orang yang melakukan perjalanan dengan moda transportasi apapun, itu harus dilakukan pemeriksaan PCR 1 kali, pemeriksaan antigen 1 kali 24 jam, dan harus sudah divaksin 2 kali. Ya. Jadi untuk yang belum masuk kategori ini untuk ditunda, dan ini kita harapkan masyarakat bisa memahami dan mematuhi bahwa kalau tidak ada urgensinya, belum divaksin 2 kali, sebaiknya tidak melakukan perjalanan. Oke, kurangi mobilitas dan tingkatkan protokol kesehatan. Ibu Nadia, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Pendakwah Yahya Walauni dituntut 7 bulan dan denda 50 juta dalam kasus penistaan agama. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan iNews Prime hari ini. Ribuan buruh di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut revisi SK penetapan UMK tahun 2021 tentang pengupahan. Sambil mengendarai sepeda motor, para buruh berkonvoi menuju Gedung Sate Bandung. Unjuk rasa buruh ini rencananya akan digelar selama 3 hari dengan mengajak buruh lainnya yang ada di Bandung, Jawa Barat. Perampokan sebuah bank di kota Makassar oleh 2 pengendara motor terekam kamera pemantau. Korban yang baru menarik uang dibuntuti pelaku hingga terjadi aksi tarik-menarik di depan kantor bank di Jalan Gunung Bawah Karyang, Kota Makassar.
Seorang petugas keamanan menjadi korban penikaman yang dilakukan perampok. Uang senilai 16 juta berhasil diselamatkan setelah korban dan pelaku sempat bergelut. Polisi telah mengidentifikasi kedua perampok dan dalam pengejaran. Penyelundupan sabu seberat 29 kg asal Malaysia berhasil digagalkan Subdit 3 Satuan Narkoba Polda Sulawesi Tengah bersama Bea Cukai Pantoloan. Selain barang bukti, 5 penyelundup diamankan beserta 1 pucuk senjata api rakitan. Upaya penyelundupan sabu ini berhasil digagalkan setelah petugas melakukan pengintaian di perairan perbatasan Makassar. Oleh tersangka, sabu akan diedarkan di wilayah Sulawesi Tengah dan beberapa lokasi lainnya di Sulawesi. Pendakwa Muhammad Yahya Waloni dituntut 7 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yahya Waloni didakwa atas perkara dugaan ujaran kebencian bermuatan suku, ras, agama, dan antar golongan. Tuntutan jaksa diberikan karena terdakwa dianggap sah dan meyakinkan terbukti menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian di tengah masyarakat. Sebuah kapal motor penyeberangan layur kandas di pesisir pantai Dusun Wailai, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Kapal yang mengangkut penumpang dan kendaraan bermotor ini kandas setelah dihantam gelombang. Sejumlah penumpang terpaksa dievakuasi menggunakan tambang dari atas kapal. Besok malam Indonesia akan menantang tim Gajah Perang Thailand di final Piala AFF. Final ini merupakan yang ke-6 bagi Indonesia. Seperti apa kesiapan Indonesia untuk menjadi juara? Saat lagi di iNews Prime.